Pada hari Selasa 26 Oktober, gugus tugas Vostok, OTU, melaporkan bahwa pasukan separatis Donbas yang didukung Rusia menembaki militer Ukraina menggunakan senjata kaliber besar. Laporan tersebut mengatakan bahwa sebagai akibat dari penembakan posisi pasukan hibrida Rusia, satu tentara Ukraina tewas dan lainnya terluka. Pasukan kami melepaskan tembakan sebagai balasan, tanpa menggunakan senjata yang dilarang oleh perjanjian Minsk, dan memaksa musuh untuk berhenti menembak, kata markas JFO Ukraina dalam sebuah pernyataan. OTU tidak menentukan bagian mana dari garis demarkasi yang sedang dibahas. Namun, publik pro-Rusia sebelumnya dalam sebuah telegram melaporkan bahwa mereka berbicara tentang desa Granitnoye yang dikuasai Ukraina dan desa Staromarieka yang tidak dikendalikan oleh Ukraina. Menurut Babel, militer Ukraina menguasai desa Staromarieka. Publikasi mengacu pada sumbernya sendiri di Kementerian Pertahanan Ukraina. Dalam sebuah komentar kepada Radio Svoboda, markas besar JFO di Donbas tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal informasi ini. Sementara itu, di halaman Facebook, Kepala Administrasi Militer Sipil Mirny, Vladimir Veselkin, menunjukkan foto dari Granitnoye dan konsekuensi dari penembakan desa. Dalam sebuah komentar kepada Radio Donbas, Veselkin menceritakan detail tentang apa yang terjadi di Granitnoye. Pertempuran sudah dimulai sejak kemarin malam. Sekitar pukul 19.30, mereka mulai menembaki pinggiran desa Granitnoye. Pertempuran berlanjut sepanjang malam. Di pagi hari sekitar pukul 6, semuanya tenang. Sekitar pukul 10 pagi penduduk setempat menelepon dan melaporkan bahwa ranjau jatuh ke gedung mereka. Dan pertempuran berlanjut, salah satu rumah hancur total, kata Vladimir Veselkin. Mengenai informasi seputar Staromarieka, Veselkin menolak berkomentar, menjelaskan bahwa pasukan separatis yang dikendalikan Rusia mencari alasan untuk menembak pasukan Ukraina. Sebuah laporan malam dari markas JFO mengatakan bahwa pada siang hari pasukan separatis melepaskan tembakan ke pasukan Ukraina 3 kali. Menurut JFO, desa Granitnoye ditembaki dari artileri dengan kaliber 122 mm. Pada saat yang sama, tidak ada pembicaraan untuk mengubah posisi taktis pasukan dalam pesan tersebut. Berkat upaya tentara Ukraina, batas-batas unit kami tetap tidak berubah, kata markas JFO. Belakangan, markas OS menambahkan bahwa informasi yang disebarkan sebelumnya tentang Staromarieka tidak dapat diandalkan. JFO mengatakan informasi ini salah. Ini adalah upaya lain oleh kelompok-kelompok bersenjata ilegal Rusia untuk mendiskreditkan dan menuduh Ukraina melanggar garis demarkasi, kata markas besar JFO. Sementara, kelompok pemberontak Donetsk, DNR, yang didukung Rusia di saluran Telegram melaporkan bahwa kemarin malam militer Ukraina diduga mencoba menyerang desa Staromarieka. Namun, tidak ada rincian yang diberikan dalam pesan tersebut. Antara lain, saluran Telegram pro-Rusia yang sama mengatakan bahwa pasukan yang dikendalikan Rusia sedang mengerahkan puluhan tank menuju pemukiman Telmanovo. Sejauh ini, tidak ada konfirmasi resmi bahwa pasukan Ukraina melewati garis kontak dan memasuki desa Staromarieka. Desa Staromarieka terletak di dekat desa Granitnoye, di selatan wilayah Donetsk. Kedua pemukiman ini dipisahkan oleh sungai Kalmius yang merupakan semacam garis sempadan di kawasan ini. Staromarieka dianggap sebagai wilayah abu-abu di mana tidak ada kontrol dari kedua belah pihak. Konflik bersenjata di Donbas telah berlangsung sejak 2014 setelah pendudukan Rusia di Crimea. Ukraina dan Barat menuduh Rusia memberikan dukungan bersenjata kepada para separatis. Kremlin menyangkal tuduhan ini dan mengatakan bahwa hanya sukarelawan Rusia yang bisa berada di Donbas. Menurut PBB, dari April 2014 hingga 31 Juli 2020, dari 13.100 hingga 13.300 orang tewas akibat konflik bersenjata di Donbas.